Aduh ya Allah, apa ini? Nggak paham. Andai aja ada yang bisa ngejelasin ke gue nih materi. Aduh, nggak paham deh gue. Loh, kamu kenapa? Aku kagak ngerti nih materi, ya Allah. Komunikasi bisnis, CSR, sama apa nih satu lagi? Komrel. Lu bisa bantu jelasin nggak? Oh, masih bingung sama komunikasi bisnis, CSR, dan juga Komrel? Yaudah, kita coba pelajari bareng-bareng yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Hairunisa Damar Prihatiani dengan NIM 66621900176 dari kelas 4D Hubungan Masyarakat. Hari ini, saya hendak mencoba menjelaskan apa itu komunikasi bisnis, community relation, dan juga CSR. Selamat mendengarkan. Komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan, apa itu CSR? CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas tempat atau lokal, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya, community relation. Apa itu community relation? Community relation merupakan partisipasi suatu lembaga yang berencana aktif dan sinambung dengan masyarakat di dalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, yaitu lembaga dan komunitasnya. Persamaan dan perbedaan komunikasi bisnis, CSR, dan Komrel. Komunikasi bisnis dalam tahapannya menganut dua perspektif, yaitu perspektif kognitif dan juga perspektif perilaku. Sedangkan CSR dan community relation sama-sama memiliki 4 tahapan. Yang pertama, defining CSR atau problem dalam menganalisis situasi. Yang kedua adalah planning dan programming. Yang ketiga adalah action atau taking action and communication, dan yang terakhir adalah evaluation di program. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan manfaat. Komunikasi bisnis sendiri memiliki manfaat, yaitu dalam bekerja sama, mengelola dan menjalankan operasi bisnis organisasi, dan juga sebagai pedoman untuk membuat peraturan, mengambil keputusan, dan melakukan hubungan. Sedangkan CSR memiliki manfaat untuk mempertahankan dan mendongkrak citra dan reputasi, kemudian social license to operate atau lisensi untuk beroperasi secara sosial. Selanjutnya, untuk mereduksi resiko bisnis perusahaan. Kemudian, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, dan membentangkan akses menuju market dan membuka peluang pasar yang lebih luas lagi. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya, community relation memiliki manfaat untuk membangun citra perusahaan, kemudian mendapatkan dukungan masyarakat, dan yang terakhir adalah meningkatkan brand awareness. Tujuan komunikasi bisnis memiliki tujuan untuk memberi informasi atau informing. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud ialah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka
ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi bisnis dalam melakukan persuasi atau persuading. Persuasi ialah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruhi dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman pemesanan. Sedangkan tujuan dari CSR adalah untuk meningkatkan citra perusahaan. Biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Selain itu, tujuan CSR adalah untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan CSR adalah sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Karena dalam CSR ini terdapat 3 bottom line dengan 3 type, yaitu pertama, profit yang mendukung laba perusahaan. 2, people yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, planet yang meningkatkan kualitas lingkungan. Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk membangun sosial ekonomi, wawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan dari community relation yang pertama, memberikan penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan atau tanggapan negatif bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kemudian, memberikan bantuan kepada lingkungan melalui organisasi atau perusahaan setempat. Ketiga, bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi dengan menyediakan bahan-bahan pendidikan serta sarana. Selanjutnya, Komrel mendukung program-program kesehatan, kegiatan olahraga, budaya, dan kreasi. Yang terakhir, memberikan informasi kepada komunitas mengenai kebijakan, kegiatan, dan masalah organisasi atau perusahaan. Contoh dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya melalui bujukan dan juga persuasi. Sedangkan contoh CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia yaitu melakukan kegiatan CSR berupa kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy, pelestarian kuliner Nusantara oleh Kecap Bango, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut oleh Pepsodent. Sedangkan contoh dari Komrel ialah misalkan sebuah perusahaan tempatmu bekerja mengadakan bantuan sosial dengan memberikan sembako kepada masyarakat sekitar. Sekian pemaparan mengenai komunikasi bisnis, CSR, dan juga Komrel. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, diksi, ataupun teori yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.